GP-GPIB, kembali lagi di SBP on the Weekend bersama saya, Suci Evalin. Rekan-rekan GP yang terkasih, mari kita mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kasih, kami mau mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima daripadamu, terutama pada pagi hari yang cerah ini. Tuhan, kami mau naikkan doa kami untuk menghadap hadirat-Mu, dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu turut bekerja di dalam kami, sehingga firman Tuhan dapat menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk menjalani hari kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah ya Roh Kudus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan GP yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk menyiapkan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 yang berbunyi demikian. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak melakukan apapun yang menentang bangsa kita atau adat istiadat nenek moyang kita, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi orang-orang Yahudi menentang hal itu, dan karena itu aku terpaksa naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan atau mengatakan apa yang jahat mengenai engkau. Namun kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang aliran ini kami tahu bahwa di mana-mana ada perlawanan terhadapnya." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan bersaksi kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berdasarkan Taurat Musa dan Nabi-Nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Lalu bubarlah pertemuan itu tanpa ada kesesuaian di antara mereka. Namun Paulus masih mengatakan hal yang satu ini. "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyangmu dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan sungguh-sungguh mendengar tetapi tidak mengerti. Kamu akan sungguh-sungguh melihat tetapi tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang berasal dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Rekan-rekan GP yang terkasih, renungan kita pada hari ini berdasarkan Sabda Bina Pemuda diberikan judul Selamat Melanjutkan.
dengan subtema pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Renungan ini mau menyampaikan tentang bagaimana orang-orang Yahudi pergi dengan saling berbeda paham di antara mereka. Pembicaraan tersebut sebenarnya merupakan sebuah upaya kesaksian Paulus dalam meyakinkan orang Yahudi akan kabar baik Allah tentang keselamatan umat manusia melalui karya Yesus Kristus lewat kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga, dan turunnya Roh Kudus. Upaya ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian perjalanan misi Yesus Kristus oleh para rasul, termasuk Rasul Paulus. Salah satu pernyataan Paulus dalam meyakinkan orang Yahudi berbunyi demikian. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang berasal daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Perkataan yang disampaikan oleh Paulus ini ingin meyakinkan tentang keselamatan dan sebagai penegasan terhadap kesaksian yang disampaikannya kepada jemaat di Roma. Setelah peristiwa tersebut, kesaksian Paulus berlanjut dan kemudian ia memberitakan kerajaan Allah di Roma sampai pada zaman sekarang. Rekan-rekan GP yang terkasih, melalui Sabda Bina Pemuda pada hari ini, kita diajak untuk melanjutkan karya penyelamatan di tengah-tengah saudara seiman dan orang-orang sekitar kita. Kehendak Allah sudah kita ketahui. Selamat melanjutkan rangkaian perjalanan misi Yesus Kristus. Nyatakanlah kasih Allah di tengah-tengah pemuda dan orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan GP yang terkasih, untuk mengaminkan firman Tuhan pada hari ini saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Biarlah kiranya melalui firman kami diajak untuk mewujud nyatakan karya penyelamatan perjalanan misi Yesus Kristus di kehidupan kami. Kami terima berkat dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami berdoa. Amin. Rekan-rekan GP yang terkasih, demikian renungan SBP kita pada hari ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus menuntun kita untuk dapat turut menyebarkan karya penyelamatan Tuhan bagi pemuda di sekitar kita dan orang-orang yang kita kasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Biru Benpun. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!